Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama kami di acara Ngobrol Persib Bandung. Saya Opi. Saya Tarsi. Nah, Tribuners, kita akan ngobrol soal isu terhangat Persib ya saat ini. Ada ya? Kayaknya sih ada. Oke. Ya, Liga 1 udahlah lupain Liga 1 musim ini udah nggak ada. Cuman ya Persib juga lagi diliburkan. Untuk musim depan nih mereka sebenarnya kayaknya udah ada ancang-ancang siapa yang mau dipertahankan, siapa yang mau dilepas. Soalnya kan ini awal tahun nih Om, ininya Om apa sih nggak tahu bentuknya apa, kita juga nggak tahu ya nih ya, belum tahu ya. Cuma kalau menurut Om Tarsi melihat Persib sekarang nih, kira-kira ada nggak sih pemain yang ini mutlak harus dipertahankan, ini udah lepas aja gitu buat musim depan ya? Banyak faktor sih kalau menurut saya ya. Pertama mungkin soal usia pemain, kemudian juga soal performa pemain. Kemungkinan besar sih nggak bakal sama lagi seperti waktu yang yang waktu mulai awal yang starting 11-nya. Kemungkinan udah enggak, misalnya kalau Vizcara udah lumayan, Bang Fahri juga udah lumayan usianya. Tapi itu pada akhirnya tergantung performa mereka nanti. Tapi kan sudah 1 tahun nggak main, ya akan sangat mengganggu lah gitu. Kemudian juga sekarang kan banyak pemain-pemain muda nih. Nah nggak tahu nanti kalau aturannya masih sama yang mewajibkan pemain muda, apalagi kan Piala Dunia bentar lagi ya. Juni apa Juni ya? Nah itu kan pasti akan menggeser banyak pemain. Saya kira tidak akan lagi sama misalnya kayak kalau misalnya mulai kemarin mereka hanya cukup di daftar pemain. Saya kira akan berbeda lagi kalau udah menjelang itu, mereka harus main. Mungkin aturannya kayak gitu ya. Mungkin mereka harus main. Kalau enggak ya kapan lagi mereka bisa merasakan kompetisi dan bisa mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U20. Apalagi kan pelatih Sintayong udah bilang mereka harus main supaya bisa merasakan kompetisi, karena uji coba di Eropa sekalipun itu tidak cukup untuk menguji level mereka lah gitu. Nah itu kalau menurut saya sih. Jadi ada beberapa mungkin nggak dibuang, tetapi ada pembaruan kontrak dan itu bisa berpengaruh kepada misalnya nilai kontrak mereka juga, mungkin ya jam terbang juga akan dikurangi lah. Misalnya nih Esteban sama Wander Luiz dia udah memastikan kontraknya sampai Desember tahun depan. Esteban sampai Februari, belum ada pembicaraan lagi. Nah kita nggak tahu kenapa itu belum dibicarakan lagi, apakah harus menunggu mereka dipanggil lagi atau bicarakan lagi kemudian diperbarui lagi, atau justru ada kesepakatan, kita nggak tahu lah kira-kira. Kalau lihat lini by lini nih Om, depan kan ada Wander Luiz sama Geoffrey, itu mah kayaknya wajib dipertahanin lah ya. Lihat cadangannya cuma ada Benny sama Zulham ya. Zulham juga kan sebenarnya mainnya agak turun. Berarti masih butuh buat striker baru, khususnya buat untuk pelapis ini dua ini. Bisa jadi sih. Saya kira bisa jadi karena belum, meskipun Persib berusaha untuk mempertahankan Wander Luiz sama Geoffrey, tapi kan pintu untuk keluar juga nggak tertutup. Sebagai pemain profesional ya mereka juga pasti kalau ada kesempatan untuk main di Thailand atau di mana bisa atau Wander Luiz kembali ke Vietnam kalau memang liganya berjalan dan tawarannya bagus. Saya pikir juga dia akan realistis. Ngapain nungguin kompetisi yang nggak jelas sementara kompetisi yang jelas ada di depan mata gitu kan. Kemudian juga sama lah Geoffrey mungkin belum pernah main di Asia, tetapi kalau ada klub-klub Asia yang mau melirik dan pakai jasa dia masih ada kemungkinan. Apalagi kan Robert Alba sendiri bilang mereka punya kesempatan dan itu klub juga akan dalam tanda kutip realistis. Kalau itu memang ternyata tawaran itu menarik untuk klub,
ya kenapa enggak gitu kan? Berarti sistemnya transfer. Transfer berarti ya. Ya. Ya, Supaya Persib juga ada pemasukan ya, gitu. apalagi kan sekarang dipegang sama Robert Albert kan. Iya. Ya, semuanya dia pasti pikir ya adalah kalau memang Intaran menarik, ambil cari pemain baru. Gitu ya, bisa jadi seperti itu. Kalau di lini tengah selama ini kan kalau di 3 pertandingan tuh Omid, Kim, sama Febri Esteban ya. Ya, Febri dan Esteban. Ya. Yang ini part ini pertahankan juga Om. Kalau menurut saya Omid masih bagus. Kalau sebenarnya semua pemain ini masih layak untuk dipertahankan Persib. Tetapi kemudian kan tergantung nanti situasi di jeda transfer karena di Asia Tenggara, di Asia lah pada umumnya Desember udah Musatan ya. ya. Kalau memang ya kalau Kim saya rasa enggak lah. Nah, Kim saya pikir masih tetap di sini. Ya. Satu dia dia pemain, tapi juga tapi katanya kan ada tawaran dari luar. Ya, tapi kan Persib juga kayaknya butuh mereka juga sebagai brand ambassador kan. Ya itu kan. Jadi kayaknya mereka akan tetap dipertahankan. Omid secara penampilan juga masih, usia juga masih. Kalau nggak salah di bawah 30 ya. Masih. Kecuali kalau misalnya dia tertarik untuk pindah ke klub lain. Kemudian Deddy Kusnandar, kayak saya kira Deddy Kusnandar juga masih lah, kecuali dia berpikir seperti waktu 2015 atau 2016 yang pindah ke Malaysia ya, kan. Nah, sekali kalau dia berpikir seperti itu dan ada tawaran seperti itu. Nah, kemudian Zola bisa aja sih kalau itu pemain-pemain seperti Zola, kemudian Abdul Aziz, Erwin, memang itu agak susah, sebenarnya agak susah sih. Karena mereka jadi jadi pilihan keberapa, tapi Abdul Aziz kalau musim sebelumnya memang sering juga bahkan jadi pilihan utama sama Omid ya. Sama Omid ya, tapi kayak yang lain-lainnya itu ya pilihannya sih bertahan dengan berjuang sangat keras. Karena juga kan ya kalau apalagi kalau aturan yang pemain muda itu harus main. Belum lagi kalau misalnya ditentukan harus lini malam itu susah itu. Kayak waktu Piala Jenderal Sudirman dulu kan, waktu pertama kali itu berlaku kan ditentukan pemain di lini mana yang harus ada pemain mudanya kan. Nah itu Zola kan sudah merasakan waktu 2018 ya, 2017 ya. Yang harus pindah ke Lamongan itu kan. Nah, ketika dia pindah ke Lamongan bagus timnas. Kembali ke Persib udah kan dapat cabang lagi. Nah, iya. Justru sekarang yang lagi naik daun itu Beckham. Tapi juga di Persib kan dia nggak bukan starter gitu. Bukan starter. Memang dia pernah main itu pun tapi ya dalam hitungan jari lah gitu. Harapannya sih pelatih luar seperti ya kalau Robert Albert itu kan biasa mengorbitkan pemain muda juga sebenarnya kayak waktu di Makassar ya. Harapannya sih mereka juga dapat kesempatan untuk main, tetapi pada akhirnya tergantung performa mereka kalau mau profesional. Jadi nggak harus tergantung pada aturan. Mungkin kalau melihat itu mungkin kayaknya sih Beckham yang ini Om ya, yang lagi maju terus diberi beberapa kali diberi kesempatan, meskipun mungkin baru turun di babak kedua ketika menggantikan Febri, menggantikan siapa gitu dibuat pemain di dua ya. Sebenarnya sih kayak Beckham sama Kakang itu diuntungkan karena mereka dipanggil timnas. Oh iya betul. Secara performa mungkin meskipun pada akhirnya kan strategi di timnas dengan di Persib akan berbeda, tetapi secara fisik dan skill mereka sangat terjaga gitu. Karena di timnas mereka tetap main. Masih ada latihan rutin dan segala macam itu kan. Secara mental juga saya pikir terjaga dibandingkan pemain-pemain lainnya yang harus latihan sendiri, apalagi dilarang tarkam. Mereka harus main di mana? Iya, betul. Dilarang, mereka boleh main tetapi hanya cukup di laga amal, tapi main futsal boleh betul? Ya? Main futsal boleh berarti? Ya kecuali amal itu. Harus ditulis amal, kalau enggak boleh main. Terus ngeliat lini belakang, kayaknya yang menarik lini belakang Om. Ya. Ada yang di bawah 32, di atas 32 ini yang sering jadi starter ya. Terus di cadangannya juga
Yang paling mudah hanya ini kan Ardi Idrus. Sebenarnya ya. Ya Nick Coopers ya, di Nick bawah Coopers. Nah itu. Nah, Nick Coopers kemungkinan mungkin ya kalau realistis bisa jadi dia tetap di Persib karena dia sudah bangun bisnis di sini. Tetapi ya itu tadi sebagai pemain profesional kalau yang hanya memang benar-benar pengen main bola, kalau ada tawaran dari luar kenapa enggak, dia udah satu setengah musim di hitungan ini ya, meskipun kalau hitungan mainnya masih belasan gitu, masih setengah musim plus 3. Kalau klub-klub di luar lihat itu ya bisa jadi, tapi kemungkinan sih masih tetap bertahan. Kemudian nanti itu masih tetap bertahan. Nah, saya ragu Iqbal Nevo ya. Saya nggak tahu kontaknya berapa. Saya nggak tahu kontaknya sampai kapan. Dia sebenarnya masih layak ya kalau lihat kemarin. Kalau lihat 3 pertandingan. Iya, dia sebenarnya dia dengan Nick Cooper itu saling melengkapi. Satu orang yang memang mainnya kayak petarung sejati. Nah, satu orang tipenya yang bisa membaca pergerakan lawan. Iqbal Nevo itu larinya nggak kencang sebenarnya, nggak kencang amat, nggak kencang ya, bukan nggak kencang amat. Tapi dia bisa menempatkan posisi, harus menjaga pemain di mana, dan pengalaman itu yang dia bawa kan ke Persib. Ya kalau di dunia kayak siapa ya? Ya kalau Nesta juga nggak sih lah ya. Tapi model tipe-tipenya lah, tipe-tipe kayak gitu. Nah kemudian tapi usia udah 35 kalau nggak salah. Nah apakah setelah 1 tahun nggak main dia masih punya performa yang sama seperti itu juga kita nggak tahu nantinya. Itu pada akhirnya kan harus diuji lagi, misalnya dari Februari Desember pasti mulai persiapan kan. Nah nanti dilihat 2 bulan itu. Kemudian Bang Supardi masih kalau lihat kemarin, tetapi ya seperti tadi ya, setelah 1 tahun apakah masih sama kita juga nggak tahu. Kalau sejarah usia sih udah agak berat, 38 nanti kalau nggak salah. Ya, udah tahun depan udah 38 gitu kan. Untuk seorang back sayap itu agak jarang sebenarnya. Jarang. Iya. Kalau kiper masih ini. Kalau kiper masih, kalau back saya agak jarang ya. Paling di level dunia pernah ada Maldini tapi dia back tengah. Nah, yang sampai umur segitulah. Nah, lalu cadangannya Fabian naik. Ini yang saya nggak tahu sama sekali ini. 2 musim di Persib main 1 menit. Iya. Ya kayaknya nggak berjodoh nih. Nggak tahu. Kayak nggak tahu ini. Iya. Gue nggak ada nih kira-kira. Kayaknya sih kayaknya Robert ngelihat nanti bursa transfer di bulan Januari atau Februari. Kayaknya ya. Kayaknya. Kalau dia bisa dapat pelapis buat Iqbal Nevo yang ya meskipun nggak sepadan lah mungkin, tapi masih kayak ini, kayaknya Fabiano dilepas. Iya. Sayang sekali itu. Akhir karir yang buruk seperti itu. Ya saya kira kalau misalnya saya jadi Fabiano juga, saya akan mencari tim yang memang membutuhkan saya sehingga saya bisa punya kesempatan main lebih juga Om. Apalagi sekarang kan usianya ya maksudnya di usia segitu ya, udah 30 lebih, 36 38 nanti 38 ya kalau jadi cadangan aja kan gimana gitu. Sementara dia juga punya keuntungan, dia kan pemain naturalisasi, statusnya pemain Indonesia, pemain naturalisasi. Jadi dia sebenarnya kalau bisa dia pengen main reguler tiap pekan main, istilahnya ya dia harus mencari tantangan. Harusnya. Masih ada nggak klub kira-kira yang mau, kalau mempertimbangkan usia ya, pengalaman pastilah, tetapi kan dia sudah bukan 2 musim sebenarnya, lebih tepatnya 2 tahun tidak bermain di kompetisi ya. Hitungan waktu lawan Arema nggak bisa dihitung, 1 menit doang, lari sekali tiup selesai. Nah itu ada nggak klub kira-kira yang mau tampung? Kayaknya ada sih, ada. Tapi mungkin bukan di Liga 1. Liga 2 juga pakai aturan umur, kalau pemain lokal kan kalau nggak salah 35 paling tinggi kan. Kalau nggak salah.
Nah dia Ya ini berarti jadi PR buat Robert Alves. Kira-kira gimana tuh Fabiano? kemungkinan sih ada mungkin pemain misalnya yang Banda Aceh mungkin ya. Ya, tapi realistisnya sih pendapatannya yang berkurang. Nah, itu bahas harus realistis itu. Atau juga kalau misalnya Persib punya pemikiran lain, bisa jadikan dia sebagai brand ambassador. Tapi bisa nggak sih? Bisa aja. Bisa aja ya? Ada nggak sih sebenarnya? Belum ada sih sebenarnya. Cuma bisa aja kalau bisa aja ya. Kalau pertimbangan itu bisa jadi ya. Atau misalnya pengalaman dia dibutuhkan kalau diminta bantuan untuk mendatangkan pemain misalnya, bukan meminta bantuan ya, tetapi lobby ya, kayak mungkin bukan lobby sih tepatnya kalau saya misalnya Robert Albert lah, dia punya pengetahuan soal pemain gelandang misalnya kan, koneksi-koneksinya. Nah mungkin Fabiano bisa dibutuhkan untuk itu juga. Saya nggak tahu Wander Luiz sama Vinicius yang dari Brasil itu juga berdasarkan misalnya ada pembicaraan dengan Fabiano, saya nggak tahu. Tapi kemungkinan ada sih, misalnya Robert Albert tahu nggak kenal pemain ini ya sih misalnya. Mungkin. Ya. Sekarang kan kayak dulu siapa itu? Panji ya. Oh, Sergio. Sergio Vanji kan. Sekarang jadi agen pemain. Nah pasti kan ya adalah pengalaman itu untuk membantu nanti. Nah, mungkin. Nah kalau selain Fabiano, Zalando aman, Enhem aman juga, kecuali dia mau pindah gitu ya, mau cari ini. Terus yang lainnya sih pemain-pemain muda ya Om ya. Iya sih pemain muda. Terus yang baru tuh Bayu Muhammad Fikri ya, pemain timnas. Ini kalau kata Om, ini kan Bayu Muhammad Fikri katanya pemain bek kanan. Iya. Terus di sana juga nanti buat cadangan Bang Supardi ya mungkin. Ya, pelapis Bang Supardi. Di situ juga ada Hen. Ada juga Mario Jardel. Sekarang ada Bayu Muhammad Fikri. Bagusnya gimana nih Om? Berarti ini harus ada yang kalau 3 buat apa sih 3-3 gitu? 3. Ya itu sih memang agak tapi keuntungan pemain muda itu kan ya mungkin bisa dicoba. Saya berpikirnya gini, mungkin Bayu itu dibutuhkan untuk juga timnas gitu nanti. Karena sebelumnya dia kan di luar kan ya. Iya. Di luar, main di luar. Nah, dia butuh tim untuk bisa naikkan level dia untuk kebutuhan timnas. Tapi itu pada akhirnya kan tergantung Robert ya. Tapi kalau misalnya dia seperti Beckham bisa tampil bagus, saya pikir juga Robert akan beri kesempatanmu. Meskipun ya 1, 2, 3 pertandingan. Meskipun nggak full 90 menit gitu ya? Enggak lah, kayak masih banyak sih. Beckham aja belum pernah kan 90 menit. Terus ke kiper ada 3, Bang Made, Reza sama Dika. Terus sebenarnya Persib juga masih punya Akil ya. Kira-kira berempat ini ada yang bakal dilepas nggak? Soalnya Akil kan emang di Bandung United ya, lagi diperbantukan. Kalau menurut Om Tarsi, bisa jadi nggak skenario-nya Akil balik lagi ke sini, ada salah satu balik lagi ke senior, dan nanti ada salah satu yang dilepas itu? Bisa aja sih, tetapi kalau saya pikir Bang Made juga belum habis-habis banget. Bisa saja Bang Made diperlakukan seperti Angel Parusi di timnas Italia 2006. Dia memang bukan kiper utama, tetapi dia bisa membantu Buffon, dan waktu itu saya lupa siapa kiper mudanya itu, menjadi pemimpin lah di itu. Ya pengalaman dia dibagikan di situ, kedewasaan dia juga dibagikan di situ, dan itu bisa jadi masih dibutuhkan. Karena kan Dika meskipun udah lumayan usianya, tapi pengalamannya di liga belum. Reja Pakualam pengalaman di liganya banyak. Nah sayangnya tim dia sebelumnya degradasi.
Nah, sementara kan Bang Mari ini kan juara kan. Sekali-kali di atas, diberhentiin. Diberhentiin liganya. Nah, Persib sama Persib sekarang dia lagi di atas, diberhentiin liganya. Makanya itu. Jadi kayaknya transfer pengalaman ini masih dibutuhkan dari Bang Mada lah, mengantar mental apa segala macam. Dan saya masih ingat waktu zamannya Jajang Nurjaman, Made ini dianggap sebagai pemain paling beradab dia bilang. Karena sopan dan enggak macam-macam. Dan mungkin itu yang masih dibutuhkan. Profesionalitasnya tinggi sekali dia. Enggak banyak apa ya. Ya itulah sama Pak Anwar Sanusi juga dulu dipuji karena itu. Karena attitude-nya di dalam dan di luar lapangan. Ya. Dan mungkin Robert butuh pemain-pemain seperti itu gitu. Siap. Oke, Tribuners, itu dia perbincangan saya dengan Om Tarsi ini membahas Persib lini by lini dan siapa aja yang bisa istilahnya harus dipertahankan dan siapa aja yang kemungkinannya bisa dilepas. Ya. Tapi intinya tetap kita berharap liga ya berjalan sesuai dengan rencana. Siapapun yang dilepas yang di ini pokoknya liganya jalan. Kalau percuma dibahas kalau liganya nggak jalan lagi. Januari ada 3 pilihan sebenarnya. Januari atau Februari. Jangan sampai pilihannya atau itu sepol itu. Iya. Ya itu dia Tribuners perbincangan kami. Jangan lupa saksikan terus Koper tiap hari Jumat dan juga Anda bisa mengikuti channel YouTube Tribun Jabar, Twitter Tribun Jabar dan Instagram Tribun Jabar.